Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masuk semua ya? Ada yang nggak masuk? Siapa? Oh, siapa? Rensa. Kenapa nggak masuk? Sakit. Ya. Lalu? Kenapa? Sakit juga. Tapi semuanya masuk ya. Oke. Kita doakan semoga yang tidak masuk pada hari ini semoga diberikan kesembuhan agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke. Kemarin kita sudah ulangan harian ya. Oke. Berarti selanjutnya kita masuki bab 3. Apa aja? Apa? Bab 3. Menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Kira-kira ada yang masih ingat enggak? Kemarin kita bab 2 pelajari bab apa? Meraih berkah dari jujur dalam muamalah. Kira-kira masih ingat enggak? Dalam surat kemarin kita pelajari surat apa? Al-Mutaffifin. Isi kandungannya Al-Mutaffifin apa aja? Ya, ancaman bagi orang yang suka menipu, lalu mengambil hak orang lain, lalu ancaman bagi orang-orang kafir yang mengejek dan menghina orang-orang beriman. Kemudian surat apa? Surat apa aja? Surat Al-Mutaffifin, kemudian surat Al-An'am ayat 152. Apa aja isi kandungannya? Larangan mendekati harta anak yatim. Tidak boleh mengulik-ulik harta anak yatim dengan alasan kepentingan. Tidak boleh ya. Harus dikelola dengan benar sampai si anak tersebut menjadi sampai dewasa dan bisa mengatur harta warisan milik dia sendiri. Oke. Sudah paham ya kemarin ya bab 2 juga dan udah ulangan harian. Berarti selanjutnya kita hari ini masuk ke bab 3. Menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Ada yang sudah baca materinya tadi malam? Loh, kok ada yang belum? Gimana ini? Ya udah, Ibu kasih waktu 5 menit ya. 5 menit ya baca materinya. Ya, Ibu tunggu, dibaca dulu, dipahami. Oke? Ya, oke, Ibu tunggu 5 menit. Dibaca, dipahami. Oke, sudah dibaca semuanya ya materinya. Udah lebih dari 2 menit ini loh. Ibu kasih waktu tadi 5 menit jadi 7 menit. Selanjutnya siapa yang mau baca hadis riwayat Baihaqi? Siapa? Ya, kamu, Natasha. Dibaca ya. Oke, yang keras. Alhamdulillah. Artinya siapa yang mau baca? Ya, kamu, Reza. Ya, dibaca aja. Ya. Alhamdulillah. Kalau sudah dibaca dalilnya dan juga artinya, kira-kira ada yang tahu nggak maksud dari kandungan dari hadis tersebut? Ada yang tahu?
disuruh menyempurnakan timbangan dan takaran yang benar. Lainnya sama ya berarti. Oke, betul. Kandungan dari hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ini diperintahkan untuk menyempurnakan timbangan dan takaran yang benar agar tidak binasa seperti umat terdahulu karena suka mengurangi atau melebihkan timbangan. Karena takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam agar terwujud keadilan dan kemakmuran bersama. Begitu ya. Kenapa kok bisa nggak seimbang atau nggak adil dalam takaran atau timbangan? Karena terpengaruhi oleh sifat-sifat kediriannya di dalam diri hatinya sendiri, yaitu adanya sifat tamak, rakus, ingin memperoleh keuntungan yang lebih tanpa merasa bersalah dengan kerugian orang lain. Seperti pada toko online sekarang, ada juga yang mendeskripsikan barangnya bagus, kualitasnya juga bagus, tapi sampai rumah ternyata kualitasnya kosong. Berarti itu termasuk juga tidak boleh ya, sama saja dengan mengurangi timbangan dan takaran. Oke, selanjutnya hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Siapa yang membaca? Ya, Rena. Silakan dibaca. Yang keras ya. Oke. Alhamdulillah. Artinya siapa yang membaca? Ya, Samsul. Silakan dibaca artinya. Alhamdulillah. Paham ya dari hadis tersebut ke artinya? Karena ini kan menyambung dengan isi kandungan dalam hadis tersebut, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang ragu-ragu. Ya, yang ragu-ragu itu ditinggalkan. Jangan kita ikuti demi ketenangan. Padahal itu kalau sudah ragu-ragu ya sudah, kita tinggalkan saja. Jangan sampai kita mengikuti keraguan-raguan itu, nanti pada akhirnya nanti kita juga yang menyesal nantinya. Karena jujurlah yang membawa kita dalam ketenangan hati, kedamaian. Sedangkan dalam dusta maupun curang itu kan membawa kita kepada keraguan-raguan, kewaswasan atau ketidaknyamanan kan pastinya. Jadi kalau sudah ragu-ragu itu stop, jangan diteruskan. Oke, ya anak-anak. Oke. Dari sini ada yang bisa ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham dari kedua hadis tersebut. Paham ya semuanya? Oke. Bentuk-bentuk kejujuran dalam Islam itu apa saja? Ada yang tahu? Kejujuran dalam berucap, kejujuran dalam berbuat, kejujuran dalam berniat, kejujuran dalam bermuamalat, kejujuran dalam bertekad, kejujuran dalam berniat dan berjanji. Itu termasuk semua kejujuran menurut dalam Islam. Contohnya dari kejujuran dalam bermuamalah apa aja? Tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, jujur dalam berdagang, tepat dalam mengukur timbangan dan takaran. Yang ketiga, tidak mengambil atau meminjam barang yang bukan miliknya. Jangan ya. Kalau mau pinjam harus bilang sama orangnya, Mbak pinjam bolpennya ya. Jangan langsung diambil, itu nggak boleh ya, termasuk nggak boleh, itu dosa makruh.
Selanjutnya yaitu lapor kepada RT RW ketika menjadi warga di lingkungan yang baru. Karena kita sebagai warga yang taat peraturan harus wajib lapor agar nantinya kalau terjadi apa-apa bisa dikomunikasikan dengan RT RW setempat. Selanjutnya yaitu mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. Harus menaati peraturan di masyarakat ya. Jangan membuat peraturan sendiri. Harus menghormati, harus saling mengikuti peraturan. Karena itu kan tujuannya juga baik. Tidak ada aturan yang tidak baik. Jujur dan amanah dalam perdagangan adalah memberikan informasi yang apa adanya, atau segala kekurangan atau kecacatan itu diungkapkan semuanya terkait barang atau akad perjanjian yang akan ditawarkan, sehingga nantinya tidak ada kekecewaan seperti tadi yang dalam toko online tadi. Dalam barangnya dituliskan barangnya bagus, kualitas super, ternyata kualitasnya buruk, kualitas KW kan. Ya nanti kan benar orang itu mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan di atas penderitaan orang lain. Jadi itu tidak boleh ya. Sekian ya penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu kasih masalah atau problem ya. Nanti coba dikerjakan, dirundingkan, mumpung ada waktu 15 menit sebelum jam pelajaran. Oke ya, dikerjakan berkelompok 5-5 anak. Oke, 5-5 anak cukup ya. Minggu depan nanti kita bahas bersama-sama tentang materi yang didiskusikan pada siang ini. Oke ya. Oke. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.